saja. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat siang. Siang. Mana semangat? Selamat siang. Siang. Kalau selamat siang, jawabannya apa? Selamat siang. Belum ujian sudah loyo. Kalau bilang selamat siang, siangnya 3 kali baru WSN bisa. Oke. Selagi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. WSN bisa. Mantap. Baik anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Jadi yang dia cantik saya tidak panggil ya. Yang cantik saya yang panggil, sama ganteng. Ya. Moga-moga di sini ada yang merasa tidak ada yang merasa tidak ganteng dan cantik. Semua merasa ganteng dan cantik ya. Amin. Jadi hari ini kita masuk pada kuliah perdana. Kuliah perdana mata kuliah hukum acara perdata. Biar saya masuk jadi di syutingan saya di sini saja ya. Ya. Baik, kita mulai. Jadi hari ini kita masuk pada materi awal. Sebagaimana biasanya kalau baru-baru masuk kuliah itu biasa kita masuk dulu di pengertian dari mata kuliah itu sendiri. Supaya nanti ke depannya bisa meraba atau menelusuri materi-materi apa saja yang akan dibawakan ke depannya. Oke, itu ya. Jadi hari ini adalah pengertiannya dulu. Pengertian dari hukum acara perdata. Kalian pernah dengar istilah acara? Pernah? Acara makan sering dengar? Ya, acara makan-makan. Ya. Acara apa lagi yang sering dengar? Acara akikah, acara kawin, ya. Bukan kawin-kawinan, kawin ya, acara kawin. Sering toh? Nah ini sama, kalau sering berarti sama dengan acara. Namun istilah acara yang sekarang kita gunakan, yang sering kita gunakan di tengah masyarakat itu bukan acara seperti ini. Sebenarnya sama. Dan setiap acara itu baik acara pernikahan, ya, acara sunatan, acara akikah, acara makan-makan, acara apa, festival, ya, acara tahun baru, pasti semua akan membutuhkan namanya tahapan-tahapan proses, ya kan? Kalau acara tahun baru mau dirayakan secara resmi, pasti ada MC-nya, tak? Kalau di sini ada Mas Leo MC-nya, tahu Leo tak? Ya, Leo itu MC-nya yang terkenal. Karena kalau tidak pakai MC biasa, pakai orang biasa, orang lain yang tidak berkelut di bidang MC, biasa kita bosan. Ya, kayak dosen saya kuliah depan kalau itu. Kalau pakai MC kan naik turun intonasinya tak? Karena lemah, datar, kadang naik lagi, jadi mendayu-dayu, membuat orang bersemangat. Nah, dalam setiap acara begitu sebenarnya. Kalau resmi, acara ulang tahun kalau resmi, acara ulang tahunnya Fakultas Hukum USN Kolaka, kan itu acaranya, ya kan? Atau acara apa yang sering kalian lakukan kalau kalian terima maba? Acara binakrab di Puncak Kapu misalnya. Kan dulu Puncak Kapu tuh
Ya. Hadir kah? Pokoknya dulu menyanyi jadi. Ya itu pakai MC, pakai susunan acara. Iya, setiap acara pasti ada namanya proses, ada tahapan-tahapan 1, 2, 3 sampai selesai, ya kan? Minimal pembukaan dulu, pembukaan itu acara. Nah sama ini acara perdata. Di acara perdata juga begitu, ada tahapan-tahapan yang dilewati, ada proses yang dilewati. Ya, hanya berbeda dengan kalau kita bikin acara makan-makan yang resmi, acara ulang tahun yang resmi, acara pengantin, beda sedikit ya. Beda nih. Tahapannya beda, tidak sama, beda. Tapi sama-sama punya tahapan, ya. Adanya pembukaan. Kalau acara perdata juga ada pembukaannya. Hakim kalau sidang buka sidang dulu. Ada pembukaan, dibuka dulu sidang. Tidak mungkin langsung sidang kalau tidak terbuka, ya. Bahkan tiap kali sidang dibuka. Itu perbandingannya. Nah, kita pengantar dulu sebelum masuk pada pengertiannya. Jadi acara perdata ini sebenarnya ada, ya. Dia ada itu merupakan rangkaian atau lanjutan dari yang namanya hukum perdata materi. Kita sudah belajar hukum perdata materi semester berapa? 3. Semester 3. Kita sudah belajar hukum perdata materi dan kita ambil dari kitab undang-undang hukum perdata, kita ambil dari undang-undang perkawinan, semua materi. Kita ambil dari undang-undang jaminan tentang fidusia dan sebagainya. Semua adalah hukum perdata materi. Ya. Nah, contoh yang lebih kerennya lagi dalam KUH perdata ada namanya hukum perjanjian. Ya. Antara individu dan individu melakukan perjanjian di dalam kehidupannya, ya, dalam bermasyarakat. Anggaplah jual beli apa bagusnya? Jual beli buah apa yang paling bagus di Kolaka ini? Ya, apa? Buah durian. Buah durian terlalu ramai. Buah petik misalnya, ya. Buah petik orang bilang buah neraka. Ya, petik. Jengkol. Kalau orang sana jengkol, gitu petai. Ya, kalau saya bilang buah neraka itu, ya. Enak makannya, begitu kas keluar baunya, ya ampun. Anggaplah jual beli buah petik, ya. Si A dan si B melakukan jual beli jual petik. Si A itu punya hak, ya. Si B juga punya hak. Si A punya kewajiban, si B juga punya kewajiban. Ada hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak dalam jual beli petik itu. Tapi dalam kenyataannya, jadi hak dan kewajiban jual beli itu, entah jual beli apa saja, ya. Contohnya jual beli petik tadi, itu diatur oleh hukum perdata material. Ada diatur dalam hukum perdata material. Hukum perdata material atau kitab undang-undang hukum perdata salah satu contohnya, ya. Kalau misalnya bicara masa perjanjian, berarti kita tunduk pada kitab undang-undang hukum perdata, ya. Di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu sudah memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian, ya. Dia sudah ada hak dan kewajiban. Apakah hak dan kewajiban jual beli? Nah, selain ada diatur dalam KUH perdata, juga KUH perdata membolehkan para pihak mengatur lain berdasarkan asas kebebasan berkontrak, ya. Pasal 1338 KUH perdata. Nah, dalam melakukan jual beli itu tidak semua pihak itu terlindungi haknya. Tidak semua pihak itu menjalankan kewajibannya. Tidak semua pihak bisa menikmati haknya. Tadi contoh jual beli petik. A menjual petik kepada si B, ya. Anggaplah ini jual beli jumlah banyak. Anggaplah jual sampai 1 ton. Ya, si A menjual kepada B 1 ton. Si A sudah mengirim barang kepada si B. Kebetulan ini antara Kolaka dan Kolaka Utara. Beda tempat. Dikirim melalui kurir. Ya, pembayarannya ditransfer melalui mobile banking, mobile banking, tak? Mobile usahanya, ya, mobile banking. Si B ketika menerima petik berkalasi, ya dia bilang, "Oh, maaf, mobile banking saya rusak, bos." Si A bilang, "Oh, kenapa apa besok?" Oke, besok lagi. Besok tanya, "Bagaimana mobile bankingnya?" "Oh, mohon maaf, saya masih diantar di bank." Begitu lama-lama tanya lagi, kira-kira
satu hari ditanya, bagaimana sudah selesai mau bikinnya perbaikan? Oh maaf, di bank mati lampu. Banyak alasannya. Ditanya terus berkelit. Akhirnya dia bilang si A, kalau begitu transfer saja lewat ATM. Ya, oh maaf, mesinnya ternyata kosong semua. Intinya si B tidak mau bayar. Berarti si B sudah melanggar haknya si A. Nah, disinilah ketika kejadian itu lahir, maka muncullah hukum acara perdata. Paham sini? Kan? Jadi pada intinya, hukum acara perdata itu ada untuk mempertahankan yang namanya hukum perdata material. Jadi dia ada, eksistensinya dia itu ada untuk mempertahankan hukum perdata material. Karena hukum perdata material itu sudah mengatur hak dan kewajiban setiap orang yang melakukan hubungan perdata. Hak dan kewajiban itu kalau cuma tulis doang, apa istilahnya kayak zaman sekarang kalau omong doang, apa istilahnya? Omong doang. Apa? Ada istilahnya kalau di Facebook itu atau di TikTok itu kalau omong doang itu. Ya, ada singkatannya. Ya. Kalau cuma omongan doang saja, tidak hanya ditulis saja begitu. Oh, haknya penjual seperti ini, hanya pembeli seperti ini. Oh, penjual harus, para pihak harus taat pada isi perjanjian. Apa isi perjanjian harus dilaksanakan. Tapi hanya sampai situ. Walaupun ditulis seperti itu, ada perintah dari undang-undang, dari hukum tertulis maksudnya saya, ya, bahwa setiap pelaku bisnis, setiap pelaku perjanjian harus tunduk pada isi perjanjian. Artinya isi perjanjian harus dilaksanakan bagaimanapun caranya, harus dilaksanakan. Tapi kalau tidak dipaksakan, ya, maka itu menjadi tulisan hampa, omongan doang. Ya, bisa-bisa ngomong lawannya, Pak ini pasal segini, pasal 1338 bahwa Anda harus taat pada isi perjanjian. Ini Pak pasalnya, apa kata lawannya? Kalau itu saja silakan. Perintah saya sediam pasalnya saja, jangan saya. Nah itu ngomong gitu. Kalau mau tidak mau, kalau memang mau dia tidak menjalankan kewajibannya. Maka lahirlah hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini yang mengatur. Oh begini caranya. Kalau mau mengambil haknya dilanggar orang. Ya. Kalau mau nyuruh kewajiban orang lain itu melakukan kewajibannya secara paksa. Begini caranya. Jangan datang ke sana pukul orang. Jangan datang bawa bodyguard, bawa tempeleng atau ambil uang, jangan. Dilarang. Maka lahirlah hukum acara perdata. Ya. Jadi secara umum, ya, hukum acara perdata itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material. Itu pengertian yang umum, yang gampang dicerna. Jadi dia akan berbicara substansi bagaimana cara atau prosedur mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material. Itu pengertian paling simpel. Ya, di mana-mana dosen kasih seperti itu. Nah, sementara saya akan kasih pengertian menurut para sarjana, ya. Itu tidak boleh di kurang-kurang kata-katanya. Tapi secara umum seperti ini. Jadi nanti kalau ada keluar di soal, saya tanyakan apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata, ini jawabannya yang tadi. Ya. Ini jawabannya. Simpel kan? Besi? Simpel. Apa itu hukum acara perdata? Hukum yang mengatur cara untuk mempertahankan. Iya. Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material. Seperti itu. Hukum itu kan perlu ditegakkan. Kalau hukum berdebat tidak ada gunanya. Kalau hukumannya sebatas teks aja dibaca-baca begini saja, ya, tidak ada gunanya. Maka hukum itu harus dipertahankan, harus ditegakkan. Artinya kalau ada orang melanggar hukum perdata, maka ini yang nilai. Kita melihat hukum acara perdata, oh begini paling caranya.